Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dawud Gede Tahta Narendra Monoaba, NIM 223201882. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil resume saya yang dimana materi ini diberikan oleh Bapak Dewa Krishna Prasada yang dimana beliau memberikan 5 materi sekaligus. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum kepariwisataan, pengertian dan sejarah. Yang pertama itu pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berikut pariwisata menurut beberapa pasal, yaitu pasal 1 nomor 3 berbunyi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Yang berikutnya ada pasal 1 nomor 4, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Berikutnya ada pasal 1 nomor 1 yang berbunyi wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Berikutnya ada daya tarik dan daerah tujuan pariwisata, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimana ada beberapa pasal juga, yaitu pasal 1 nomor 5, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan kepariwisataan. Berikutnya ada pasal 1 nomor 6 yang berbunyi daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi keterwujudan kepariwisataan. Selanjutnya ada istilah kepariwisataan, yang dimana kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari pari dan wisata. Kata pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi jika digabungkan, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar di suatu tempat ke tempat lainnya. Baik, berikutnya ada unsur-unsur yang melekat dalam pariwisata. Yang pertama itu ada suatu aktivitas perpindahan manusia meninggalkan tempat tinggal untuk mengadakan perjalanan ke tempat tertentu untuk sementara waktu yang memberikan suatu suasana yang berbeda. Berikutnya yang nomor 2, perjalanan pariwisata tidak dipengaruhi untuk tujuan bisnis atau mencari nafkah, namun untuk rekreasi dan memenuhi keinginan lain. Selanjutnya yang ketiga itu lama tinggal di suatu tempat tertentu bersifat sementara dan dalam jangka waktu yang pendek. Yang keempat, suatu yang terkait dengan objek dan daya tarik wisata. Baik, selanjutnya itu ada sejarah kepariwisataan yang dimana bermula dari WTO
Nah, WTO itu adalah World Trade Organization, yang dimana WTO itu bagi menjadi 3, yang dimana yang pertama itu kepariwisataan di zaman kuno, yang kedua itu ada kepariwisataan di zaman pertengahan, dan yang terakhir itu yang ketiga ada kepariwisataan di zaman modern. Selanjutnya itu ada adanya dorongan karena kebutuhan praktis dalam bidang politik dan perdagangan. Dambaan tersebut ingin mengetahui adat istiadat dan kebiasaan orang lain atau bangsa lain. Dorongan yang berhubungan dengan keagamaan seperti melakukan ziarah dan mengunjungi tempat ibadah. Baik, berikut materi kedua yang diberikan oleh Bapak Dewa Krishna, yaitu pariwisata dan etika pariwisata. Yang sebagaimana pariwisata tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan ke satu tempat atau ke tempat lain untuk melakukan rekreasi, pendidikan, budaya, atau kepentingan lainnya. Berikutnya, etika pariwisata merupakan prinsip moral dan nilai sosial yang menjadi pedoman dalam aktivitas wisata, baik bagi wisatawan, pelaku industri wisata, maupun masyarakat lokal. Etika ini menekankan sikap saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai budaya lokal, dan bertindak tanggung jawab agar kegiatan wisata memberikan manfaat tanpa adanya merusak alam maupun sosial budaya setempat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yang diberikan oleh Bapak Dewa Krishna Prasada, yaitu tentang kepariwisataan Indonesia, dimensi hukum dan hak asasi manusia. Jadi ada beberapa tujuan kepariwisataan menurut undang-undang. Yang pertama itu ada dari sisi ekonomi, yang dimana undang-undang ini menekankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu adalah di sisi sosial, yang dimana undang-undang ini menekankan bahwa ingin menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Terus yang ketiga itu ada dari sisi lingkungan, yaitu melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Baik, berikutnya ada dimensi budaya dan nasionalisme. Yang pertama itu ada memajukan kebudayaan, yang dimana pariwisata sebagai wahana pelestarian dan pengembangan budaya lokal Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu ada mengangkat citra bangsa, yang dimana menunjukkan keindahan dan kekayaan Indonesia kepada dunia internasional. Yang selanjutnya itu ada cinta tanah air, yaitu memupuk rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia. Yang ketiga itu ada jati diri bangsa, yaitu memperkukuh identitas dan kesatuan bangsa. Baik, yang selanjutnya itu ada pariwisata sistem multi kompleks, yang dimana pariwisata bukan hanya sekedar aspek ekonomi, tetapi juga mencakup tentang sosial budaya, politik, dan aspek lainnya yang saling terkait dan mempengaruhi. Yang selanjutnya itu ada pariwisata sebagai prime mover, yaitu dibagi menjadi 2, yang dimana yang pertama itu ada dinamika masyarakat. Nah, itu pariwisata menggerakkan perubahan dan dalam masyarakat. Yang kedua itu ada perubahan sosial budaya, yaitu menjadi penggerak utama transformasi sosial budaya. Terus selanjutnya itu ada dimensi hukum kepariwisataan, mencakup beberapa hukum juga, yaitu yang pertama itu ada hukum pemerintahan, yang kedua hukum lingkungan, yang ketiga itu ada hukum perdata, keempat ada hukum bisnis,
kelima itu ada hukum pidana, yang keenam ada hukum adat, yang terakhir itu nomor 7 ada hukum internasional. Selanjutnya itu ada perlindungan kelompok rentan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kesetaraan gender, di mana kesetaraan gender itu menghormati hak asasi laki-laki dan perempuan secara setara. Yang kedua itu ada kelompok rentan, yang dimana melindungi anak-anak, orang tua, penyandang cacat, etnis minoritas, dan masyarakat adat. Yang ketiga itu ada anti eksploitasi. Nah, yaitu melarang eksploitasi manusia dalam bentuk apapun, terutama seksual pada anak-anak. Selanjutnya itu ada HAM dalam Undang-Undang Kepariwisataan Indonesia, yang dimana sebagai berikut bagian menimbang dalam kurung B, yang dimana kebebasan dalam melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Yang selanjutnya itu ada dari pasal 5 dalam kurung B yang berbunyi perwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Yang selanjutnya materi keempat ini tentang wisatawan dan tujuan wisatawan, dimana lagi-lagi saya menjelaskan wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu destinasi wisata untuk berpergian atau kepentingan non permanen seperti edukasi, kesehatan, dan bisnis. Tujuan wisatawan dapat bervariasi mulai dari mencari hiburan, relaksasi, pengalaman budaya, petualangan, hingga mengembang diri. Wisatawan juga bisa bertujuan untuk menjalin interaksi sosial, memperluas wawasan, serta menikmati keunikan alam dan budaya di daerah tujuan wisata. Ini ada materi yang kelima, yaitu tentang sejarah hukum pariwisata pertengahan dan modern. Jadi sebelumnya di materi pertama sudah ada hukum pariwisata dari zaman kuno. Jadi saya sekarang akan menjelaskan dari hukum pariwisata di zaman pertengahan dan modern. Pada masa pertengahan, hukum pariwisata belum terbentuk secara formal, namun mulai terlihat melalui aturan perjalanan, izin lintas wilayah, serta perlindungan bagi pedagang atau pelancong, terutama dalam perdagangan lintas negara. Memasuki era modern, hukum pariwisata berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan industri pariwisata global. Banyak negara mulai menetapkan regulasi untuk pengelolaan pariwisata, perlindungan wisatawan, konservasi lingkungan, serta standar pelayanan wisata. Di Indonesia, perkembangan hukum pariwisata ditandai dengan pembentukan peraturan nasional seperti Undang-Undang Kepariwisataan yang mengatur pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sekian itulah 5 materi yang saya resum, yang dimana materi tersebut diberikan oleh Bapak Dewa Krishna Prasada. Sekian, jika saya ada kesalahan kata atau perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.